Penyakit seperti ini bukan Anda seorang yang mengalami, dan banyak masyarakat yang lain yang mengalami. Bahkan yang pernah mengalaminya adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai mereka melaporkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak cuma sekali, beberapa kali muncul pikiran-pikiran yang aneh terkait masalah keesaan Allah, terkait zat Allah, terkait perbuatan Allah, termasuk pikiran-pikiran aneh terkait masalah penyembahan kepada selain Allah. Nabi SAW ngasih jawaban yang berbeda-beda. Sebagian sahabat lapor Allah, ada pikiran-pikiran aneh dalam diri saya, yang andaikan saya dijatuhkan dari langit, lebih saya sukai daripada saya menceritakan itu. Gak wani, saya menyebutkan itu saya gak berani. Saya lebih baik mati daripada menceritakan itu. Dan Nabi SAW paham, beliau juga gak kepo. Terus ditanya, dalam pikiran kamu itu kamu mikir apa? Beliau gak tanya kayak gitu. Karena gak penting. Ini jelas pikiran was-was yang datang dari setan dalam rangka untuk mengganggu iman seorang hamba. Dan beliau tidak kepo. Beliau cukup dengan isyarat itu beliau paham. Langsung beliau sampaikan. Awajadtumuhu, betul kalian mengalami seperti itu? Naam ya Rasulullah, betul. Kemudian beliau menyampaikan, dzaka sharihul iman. Itu bukti ada iman dalam hatimu. Beliau menyampaikan, itu bukti ada iman dalam hatimu. Sehingga sahabat ini khawatir jangan-jangan dia keluar dari Islam, jangan-jangan dia tidak mukmin lagi. Tapi oleh Nabi SAW marah disebut, dzaka sharihul iman, itu bukti Anda itu mukmin. Makanya diganggu sama setan. Sehingga kalau Anda itu nggak mukmin, setan nggak bakalan ganggu iman Anda. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah satu ketika diceritai oleh orang Yahudi. Kami ini kalau beribadah di kuil, itu bisa sampai nangis, khusyuk, serius. Gak tolah-toleh, tidak melakukan aktivitas yang lain. Kita itu fokus khusyuk. Tapi saya lihat itu orang-orang muslim itu ya. Kalau beribadah kadang sholat, kesak-kesek ya. Kadang dolanan apa, kadang mereka kok gak sekhusyuk kami dalam ibadah. Berarti kan ibadah mereka diganggu setan. Apa jawab Ibnu Abbas? Wa madza yaf'alu syaitanu biqalbin kharab. Lah, setan itu ngapain kok ganggu hati yang sudah hancur? Orang sedang berbuat syirik, ngapain diganggu wong dia sudah berbuat syirik? Ya, biarin aja, dia makin khusyuk dengan kesyirikannya. Sehingga dia bisa nangis di tengah berbuat syirik. Biarin aja, ngapain diganggu? Tapi kalau hati mukmin, ibarat ada perhiasan di situ. Dan setan ingin berusaha untuk maling mencuri hati itu. Kalau hati orang kafir, mau dimaling apanya wong dia sudah kafir? Mau dicuri bagian mana wong dia sudah kafir? Hati mukmin ada banyak perhiasan di situ. Setan ingin berusaha untuk mencuri hati itu. Dengan cara dia goda. Salah satu di antaranya adalah bisikan was-was. Jangan-jangan, jangan-jangan, semuanya serba jangan-jangan. Akhirnya itu membuat seorang mukmin jadi dak-dikduk. Ya, gak karuan. Sampai dia ingin membuktikan. Ya wes nek ngene aku tak murtad sisan. Nah itu tujuannya. Biar ibu itu dibuat murtad. Biar Anda dibuat murtad. Ketika Anda murtad sekalian. Ya sudah. Ini bahaya ini. Dan setan berarti berhasil mewujudkan harapannya. Dan ada orang seperti itu. Pak ini kok saya ragu ya, jangan-jangan saya sudah murtad. Jangan-jangan, jadi saya ragu, saya pinginnya gini aja. Boleh nggak saya langsung ucapkan kalimat murtad itu, sehingga saya pindah agama murtad, bukan muslim lagi. Setelah itu saya masuk Islam. Biar saya yakin, kalau saya sudah muslim yang baru. Nah ini jenengan pas murtad terus mati pripun? Belum sempat tuh masuk Islam. Waliyadzubillah. Bahaya sekali. Sehingga fatwa ini, fatwa yang menyimpang, maka
Rasulullah SAW tidak sarankan demikian, bahkan beliau kasih pujian. Kalaupun terjadi itu dalam hatimu, berarti dzaka sarihul iman. Itu bukti ada iman dalam hatimu. Kemudian di lain kesempatan, ada sahabat yang menyampaikan kasus yang sama, masalah waswas. Lalu beliau SAW mengatakan, Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang dia menolak tipu daya setan hanya sampai tingkatan waswas. Dia itu pengen menyesatkan kamu, pengen membuat kamu murtad, tapi dia nggak berhasil. Makanya cuma sampai bisa waswas saja. Alhamdulillah. Itu karena dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Zat, segala puji bagi Allah yang dia menghalangi godaan setan itu sehingga dia nggak berhasil memurtadkan Anda, tapi hanya sebatas sampai was-was saja. Malah Nabi SAW bilang alhamdulillah. Padahal orang ini kan wadul. Dia curhat dengan masalah batinnya. Rasulullah SAW malah bilang apa? Alhamdulillah. Berarti godaan itu gagal. Makanya hanya bisa sampai was-was. Bahasa kita ya. Ada orang jahat. Yang dia hanya bisa meden-medeni tok. Tapi nggak berani untuk mengeksekusi. Kenapa? Menunjukkan kalau dia itu lemah. Heles rasa digubris. Awas lo ya, awas lo ya. Mau bisa awas lo kok. Mau iso meden-medeni. Dia tidak bisa mewujudkan ancamannya. Rasa digubris. Orang seperti ini sebenarnya loro hati. Makanya dia gagal dalam mewujudkan makar yang dia inginkan. Dan hanya bisa meden-medeni, menakut-nakuti, tapi tidak bisa mewujudkan ancamannya. Gak usah digubris. Setan kayak gitu. Maunya membuat Anda murtad, tapi karena dia gak berhasil, akhirnya hanya bisa sampai pada tingkatan was-was. Kesempatan yang ketiga, sahabat datang. Lalu Nabi SAW mengatakan, falyasta'idz billah minasyaitonir rajim wal yantahi. Kamu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setelah itu hentikan. Dalam riwayat yang lain meludah ke arah kiri 3 kali. Tapi meludahnya enggak sampai keluar ludah ya. Mau nyembur kecil ya. Mau dipraktekkan? Saya nadai siapa ini? Jadi cuman nyembur kecil ke arah kiri 3 kali. Waliyantahi, setelah itu hentikan. Gak usah dipikirkan lagi. Setelah itu hentikan, jangan dipikirkan lagi. Sudah? Di sini beliau bicara solusi. Biar gak keterusan, ya sudah. Kamu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meludah 3 kali ke kiri. Dah, setelah itu stop, berhenti. Gak usah dipikirkan lagi. Ini bicara solusi. Maka kami sarankan, 1, Anda adalah seorang mukmin. Meskipun mengalami was-was seperti ini, adanya was-was bukti kalau Anda mukmin. Dan yang kedua, keberadaan was-was itu menunjukkan lemahnya setan yang mau membuat Anda murtad, tapi dia nggak berhasil. Karena itu jangan dituruti. Gimana Pak ya, kalau saya murtad sekalian terus nanti masuk Islam, kok malah dituruti? Ini malah nuruti. Biarkan, jangan sampai dituruti. Hentikan sampai di sini. Kemudian baca ta'awud, berhenti dan jangan dipikirkan lagi. Tapi Pak, jangan-jangan saya selama Anda masih tanya, tapi Pak berarti belum sembuh. Terus gimana? Masih tanya lagi, jangan tanya lagi. Lah terus gimana? Oh, masih tanya lagi. Sudah, dihentikan saja, selesai sudah. Pertanyaan ini sudah selesai ya. Sehingga Anda jangan tanya lagi. Kalau Anda masih tanya lagi, berarti belum berhenti dan belum sembuh. Indikator saya, orang was-was itu, saya hanya mengizinkan tanya sekali. Kalau dia masih tanya lagi, tak tinggal. Karena obatnya cuma 1. Gak gubris. Nah. Kalau Anda gak gubris, sembuh. Tapi kalau Anda masih tanya, berarti saya digubris. Paham ya?
Obatnya cuma satu, nggak usah digubris. Kalau Anda masih tanya, tapi Pak jangan-jangan, oh masih tanya, kon rasa takon mulai kono. Hah? Tapi Pak terus gimana loh? Nggak usah digubris, sudah selesai pertanyaan itu sekali saja, sudah tahu obatnya, nggak gubris, insya Allah sembuh. Nah.